Cukup modal paspor, modal uang, kemauan, kesehatan, bisa proses ke Polandia. Gajinya sesuai enggak? Saya tidak bisa mengatakan sesuai atau tidak, karena itu tergantung kebutuhan dan pendapatan teman-teman. Ada yang gajinya 30 juta masih tidak cukup untuk mereka, ada yang gajinya 10 juta cukup untuk mereka. Jadi saya tidak bisa ngebahas sesuai atau tidak. Masalah pendapatan nominalnya di sini di YouTube saya udah bahaskan, bisa menjadi bahan pertimbangan di saya. Namun Polandia saat ini saya katakan menjadi tren tujuan pertama orang-orang Indonesia, dan bahkan teman-teman dari Jepang, Korea, Taiwan pada ke Polandia. Banyak ex Korea, Taiwan, Jepang yang sekarang saat ini bekerja di Polandia. Ketika saya tanya masalah pendapatan yang kerja dari Taiwan, mereka katakan Polandia lebih unggul. Mereka yang dari Jepang juga kayak magang, mungkin Polandia masih dikategorikan lebih unggul. Kalau yang ke Korea 11-12 tergantung jam kerja dan pendapatannya, gaji per jam. Kita bisa menembus gaji mereka tergantung pendapatan per jam dan jumlah gaji kalian. Gitu. Jadi enggak terlalu kecil banget gaji di sini, itu saya katakan. Saya lagi nunggu working permit dari bulan Agustus, Mas. Ke depan kalau jadi satu di apartemen situ apa masih bisa Mas? Nah, itu nanti saya infoin ya, Mas. Saya di apartemen saya ini terbatas dan kita itu tidak bisa memasukkan sembarangan orang. Dan saya mungkin kita bisa satu tempat kerja tapi ada akomodasi yang lain. Karena kita punya kapasitas di apartemen kita, jadi nggak boleh rame banget. Kita ini bukan kayak asrama besar, nggak. Kita ini kayak lebih ke kayak rumah gitu. Jadi kapasitasnya terbatas. Semisal nanti saya butuh orang, insya Allah saya bisa ambil satu orang lagi ke sini. Jika tidak, ya kita tidak ambil lagi. Yusrani, Bang, apa yang biasanya jadi faktor visa kita di reject? Sampai saat ini informasi tersebut atau kasus tersebut itu tidak ada kasus tertentu yang mengatakan persyaratan di list ya. Ini bisa di reject, tidak ada. Tetapi melalui seleksi pertimbangan dari pemerintah Polandia yang ada di Indonesia. Sering kejadian itu masalah akomodasi. Di orang ini bilang di poin 10 ya, di masalah akomodasi. Itu kesalahan dari agensi yang apply atau yang membantu kita, sebenarnya bukan kesalahan kita ya, karena kan kita proses. Pertanyaannya juga, kita belum ke sana, kenapa masalah akomodasi yang dipermasalahkan, orang kita belum ke Polandia? Itu biasanya terjadi kan agensi sini itu menggunakan akomodasi. Mereka sewa rumah dari orang lokal di sini, mungkin ada permasalahan kena denda, mungkin dia ada orang yang merokok di dalam atau kerusakan, kemudian mereka stop kontraknya, pindah cari lagi perumahan lain untuk asrama-asrama orang Indonesia. Jadi sering orang melaporkan kejadian ini. Kemudian mungkin nanti pada saat di Indonesia dicek alamatnya ini, kok alamatnya ini ketika ditelepon bukan akomodasi dari agensi ini gitu, bukan akomodasi untuk orang Indonesia, ini orang yang nyewa pada umumnya gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang kita takutkan. Jadi seolah-olah kejelasan tempat tinggal di Polandia tidak ada, dan itu bisa menyebabkan visa kalian di reject dari dokumen kalian. Kemudian masalah kelengkapan dokumen kalian, keaslian working permit, kemudian keabsahan kontrak kerja, kemudian histori daripada agensi yang merekrut kalian yang di Polandia, mereka bayar pajak atau tidak. Itu bisa membuat visa kita di reject. Jadi sekali lagi, agar mengantisipasi hal itu terjadi, cari agensi yang udah merekrut orang dari Indonesia ke Polandia itu historinya sudah cukup panjang. Bukan baru mulai, baru dibuat, baru launching seperti itu, bukan ya. Cari yang mereka yang udah sering merekrut ke Polandia dan sudah ada yang berangkat. Biasanya orang-orang seperti itu yang bekerja secara permanen dengan agensi Indonesia dengan Polandia, mereka itu akomodasinya nggak pindah-pindah. Jadi tetap di situ saja. Gitu. Dan mereka lancar dalam pengurusan dokumen. Jadi orang perpajakan, orang imigrasi yang di sini tahu, oh agensi ini agensi. Jadi tidak dikategorikan akomodasinya nggak jelas atau pajaknya tidak dibayar. Jadi hati-hati dalam mencari agensi. Jangan tergiur dengan harga murah, jangan tergiur karena dia saudara saya,
atau abang saya yang merekomendasikan saya, jangan tergiur seperti itu ya, daripada uang kalian lenyap gitu. Baik Mas, terima kasih, sama-sama. Oke, saya punya waktu 10 menit lagi. Silakan jika teman-teman masih ada yang ditanyakan. Ini guys, saya rencana mau buat, karena banyak yang request saya harus buat TikTok katanya. Jujur saya nggak main TikTok saat ini, dan karena saya punya channel YouTube, punya Instagram, kalau sempat punya TikTok lagi sulit nanti. Ya saya lebih fokus di Instagram sama YouTube dulu. Di LPK tertentu ada aturan tinggi badan Siapa yang baru itu? Di LPK tertentu ada aturan tinggi badan bang. Ini maksudnya apa ini? Bertanya atau memberitahu saya? Halo, Bli. Mas Asopa, kalau di LPK, kalau di LPK abang ada aturan tinggi badan nggak? Udah mandi. Saya tidak melalui LPK ya. Saya melalui PT. LPK PT itu beda jauh. Saya melalui PT. PT itu biasanya dia udah punya izin langsung memberangkatkan orang ke Polandia. Tetapi LPK mereka cuma punya izin training. Mereka training orang, ambil dokumen orang, mau ngeberangkatin orang ke Polandia, mereka sending lagi datanya ini ke PT. Orang PT seleksi, terima datanya dari LPK, baru mereka sending ke Polandia. Jadi ada 2 tahapnya tuh. Dari LPK ke PT baru ke Polandia, 3 kali tahap. Kalau ke PT-nya langsung kita daftar ke PT, PT-nya langsung ke Polandia urusannya. Makanya LPK itu rentan harganya mahal. Itu sebabnya. Karena untung ke LPK, untung ke PT udah berapa? Bahkan ada yang sampai 60 juta, 70 juta. Aduh, tinggi banget ini. Terima kasih untuk informasinya, sama-sama. Bertanya, oke Mas Sopat, di ke Polandia itu sebenarnya tidak ada ditentukan tinggi badan berapa ya. Tetapi jika PT atau LPK di Indonesia membuat persyaratan tersebut, kita pun tidak bisa protes. Karena kan mereka kerjasama dengan agensi di Polandia. Mungkin agensinya ini mereka tempat kerjanya tinggi-tinggi atau meja kerja itu tinggi-tinggi dan mereka merekrut yang tinggi badannya. Itu ya kita nggak bisa komplain. Karena kan proses ke Polandia itu mandiri, bukan G2G ya, tapi P2 mandiri. Jadi kita nggak bisa komplain tentang itu. Tahun depan ada buka Kanada, udah rame belum Mas kabarnya? Kanada itu ya per tahunnya ada ya. Saya dulu pernah proses ke Kanada pada saat virus corona. Wah, izin segala macam udah turun ya, tapi karena border belum buka dan akhirnya saya pindah ke Polandia. Untuk saat ini belum ada info-info tentang Kanada dan kita pun tidak fokus informasi selain Polandia. Itu. Karena kan ke Kanada itu tidak semudah ke Polandia. Polandia bebas, siapapun bisa ke sini. Kalau Kanada itu kan ada hal-hal yang tertentu, persyaratan yang harus kita kesana. Dan Polandia biasanya tempat pelarian bagi mereka yang tidak lolos ke Kanada, tidak lolos ke Amerika, mereka larinya ke Polandia saat ini. Nanti teman-teman yang proses ke Kanada, ke Amerika, jika gugur lagi, saya tunggu di Polandia. PT abang bisa online nggak bang? Spill PT-nya bang, saya ada DM abang tadi. Nanti PT yang saya itu ada bisa proses online. PT-nya itu pusatnya di Bali dan ada kantor cabangnya di Jakarta. Saya bisa spill nama PT-nya Mas dengan catatan Masnya punya paspor, Masnya ingin daftar gitu. Kalau sekedar untuk cari-cari tahu susah. Maksudnya itu susah. Sayanya gitu, karena banyak teman-teman yang DM-nya itu bukan hanya 1-2 orang ya, tapi ratusan orang yang masuk ke Instagram saya. Jadi saya seleksi DM yang benar-benar mereka perlu bantuan biar nggak salah kaprah dalam proses ke Polandia. Kalau Masnya benar-benar ingin proses, jika sudah punya paspor segera hubungi saya, nanti kita rekomendasikan PT-nya. Saya kirim nama PT-nya, Masnya bisa langsung ke PT atau proses online, terserah ke Masnya. Makasih bang, semangat ya masuk musim dingin, semangat, terima kasih, semangat selalu nih.
Sama-sama yuk. Yuk. Ini teman-teman ada yang dari Lampung juga nih, dari Sumatera. Banyak yang dari Sumatera banyak di sini. Oke, semoga ya yang di Instagram sudah melihat apa namanya live ini bisa terbantu. Masih ada yang dipertanyakan? Ini terutama yang masuk ke Instagram ini. Panjang sekali ngetiknya juga, saya juga mau ngebalasnya susah banget ini. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada di live ini. Semoga bermanfaat karena ini sudah waktunya sudah habis, karena selesai ini juga saya harus ada aktivitas. Minggu depan saya usahakan ada live lagi, tapi kalau bisa kalian siapkan pertanyaan ya. Kalian cari tahu dulu tentang Polandia, kemudian apa yang tidak paham ditulis. Ketika saya melakukan live seperti ini, kalian ketik, saya jawab. Ya. Cari yang tidak ada atau yang benar-benar ini kalau saya nggak ngerti ini akan berdampak ke proses saya nih. Cari pertanyaan seperti itu. Semoga kalian terbantu nanti. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, sehat-sehat. Terima kasih yang udah hadir. Terima kasih. Jangan lupa ya, kunjungi channel YouTube saya di Titik Kumpul 97 dan support juga channel tersebut, dan Instagram saya, Instagram yang saya pakai ini. Perlu saya sampaikan, nomor yang teman-teman yang menerima WhatsApp dari mengatasnamakan Titik Kumpul ataupun Instagram Bang Odem, saya kasih tahu nomor WhatsApp saya di sini. Jadi selain daripada nomor WhatsApp itu tidak boleh ya. Nomor WhatsApp saya itu di plus 48029 441, itu nomor saya. 441 itu nomor WhatsApp saya. Selain daripada itu bukan nomor WhatsApp saya. Jadi teman-teman yang komunikasi dengan saya, jika mengatasnamakan Titik Kumpul 97 atau Instagram Bang Odem 123, jika nomornya itu bukan 441 ekornya atau plus 485 selain daripada nomor tersebut itu bukan saya. Untuk kalian konfirmasi dulu ke Instagram saya. Oke, terima kasih semuanya. Bye bye.